Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan penuh kesyukuran pada hari Jumat yang barokah ini, kita kembali dapat mengikuti syiar Islam yang utama, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hubbul Watan yang kita cintai ini. Setelah cukup lama pelaksanaan sholat Jumat kita vakum karena memang ada kedaruratan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kesyukuran yang tetap diiringi dengan kesadaran penuh bahwa kita masih berada pada keadaan yang tidak biasa. Masih berada pada situasi yang tidak normal. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua beberapa hal. Yang pertama, marilah kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqul mudabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala lah sang pencipta dan sang pemelihara. Keselamatan, keafiatan, kesembuhan, perlindungan, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ilallahi tasirul umur. Semua perkara di dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam situasi yang tidak biasa ini, Al-Khatib mengajak kita untuk mari tambah doa-doa kita. Mari ikhlaskan munajat-munajat kita. Berdoa dengan sepenuh-penuh keikhlasan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang kita hajatkan, utamanya keselamatan untuk kita dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita, umat Islam, dan bahkan seluruh warga bangsa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang terus-menerus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan jalan melaksanakan tuntunan-tuntunan agama dengan ikhlas sebaik-baiknya, semaksimal yang ia mampu. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib mengajak kita semua untuk terus mengokohkan dalam diri kita optimisme. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Semuanya dengan optimisme yang penuh. Dalam suratul Fath, Allah gambarkan salah satu dari sifat orang yang beriman itu, yabtaguna fadlan minallah. Mereka selalu berharap yang baik. Mereka selalu berharap ada karunia Allah. Maka kalaupun sekarang ini ada yang disebut dengan pandemi, kita yakin pasti ada akhirnya. Dan orang yang akan sampai pada akhir dalam keadaan sehat walafiat adalah orang yang mampu menjaga optimisme dalam dirinya. Allah sampaikan sebagai pengingat bagi kita, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang sering disebut dengan ayatul ibtila wal musibah, Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini kalau kita perhatikan, sesungguhnya ayat yang tidak hanya berbicara tentang rentetan musibah yang bisa menimpa manusia dalam kehidupan, tapi ayat ini mengandung petunjuk kepada kita untuk selalu bersikap optimis menghadapi keadaan apapun. Memang ayat ini diawali dengan wala nabluwannakum, sungguh kami akan coba manusia itu dengan rasa takut, dengan rasa lapar, atau berkurangnya rezeki, bahkan dengan kematian, persis seperti yang kita rasakan sekarang. Ada saudara-saudara kita yang wafat karena wabah. Tapi perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini, wa basyiris sabirin. Ayat ini diawali dengan ibtila, bahwa memang ada cobaan, ada masalah dalam kehidupan, entah itu namanya penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah sosial, atau apapun. Tapi di akhir ayat ini Allah tegaskan, wa basyiris sabirin. Di awal disebut cobaan, di akhir disebut kabar gembira. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pelihara optimisme itu. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kabar-kabar baik di antara kita. Saling bertukar kabar yang baik, saling mendoakan. Mari kita kurangi mengkonsumsi berita-berita yang hanya membuat kita resah dan gundah. Para ulama menyampaikan, pada saat musibah, maka seorang mukmin itu hendaknya mendahulukan sifatul roja. Sifatul roja itu artinya pengharapan. Sebaliknya, ketika kita sedang mendapatkan nikmat-nikmat, maka dahulukanlah sifatul khauf, kewaspadaan. Anda dapat nikmat, Anda merasa rezeki Anda banyak, maka waspada dan hati-hatilah. Terus-menerus muhasabah, sudahkah kewajiban-kewajiban saya terkait dengan zakat itu, dengan harta saya itu saya tunaikan? Sudahkah saya mampu mensyukuri nikmat? Jadi ketika sedang kita mendapat nikmat, sifatul khauf kita dahulukan sebagai rem, agar kita tidak lupa diri dalam kenikmatan itu, sehingga